Oke, 10 tahun yang lalu ada seorang wanita datang ke kantor polisi membawa wartawan sebegitu banyak, ya. Bilang ke semua orang di depan wartawan, saya menghamili dia. Oke? Setelah itu saya klarifikasi bahwa saya tidak menghamili dia. Satu Indonesia tidak ada yang percaya. 7 tahun saya cari orangnya, menunggu tes DNA-nya. Orangnya pelaporan di kantor polisinya, dia tidak urus sampai hari. Saya dipanggil polisi waktu itu, ditanya, di mana tinggalnya si Ferni ini? Saya bilang, saya tidak tahu Pak. Karena dia melaporkan sampai hari ini sudah 8 bulan, dia hanya warawiri di televisi, tapi dia tidak urus pelaporan itu, maka kita panggil Mas Denny. Saya ditanya, saya bilang, saya tidak tahu Pak, saya cuma dilaporkan. Hari ini pembahasannya tentang Ferni Hassan vs Denny Sumargo. Lagi-lagi tentang dua nama ini. Kenapa? Karena memang lagi viral. Terutama dikarenakan tadi malam saya sudah melihat tayangan podcastnya Dr. Richard Lee dengan temannya dari Ferni Hassan. Sebenarnya yang diundang Ferni Hassan, dan Ferni Hassan sebenarnya juga hadir, cuman dia nggak mau nongol di podcastnya dan dia menunggu di bawah karena tentunya ada hal-hal yang dikhawatirkan, misalnya kita kan juga tahu kalau Dr. Richard Lee kalau bertanya jawab di podcastnya ini sangat-sangat luar biasa, pertanyaannya tajam dan sat-set, dan itu membuat kadang-kadang menjadi ketar-ketir sama lawan bicaranya. Dari podcastnya Dr. Richard Lee saya jadi bisa menyimpulkan, sebenarnya sudah saya simpulkan kalau Ferni ini orangnya keras kepala. Beberapa hari yang lalu kan prediksi saya sudah mengatakan kalau Ferni keras kepala, kalau dia nggak kejedot sendiri dia nggak akan bisa menerima pandangan atau pendapat orang lain. Seperti yang saya tonton kemarin itu, ngekeh pada pendiriannya, yaitu tentang keyakinannya. Yakin, berbekal yakin. Apakah dengan berbekal yakin di dalam kasus hukum ini bisa diterima? Ya tentu tidak. Kalau berbekal yakin sampai kapanpun juga bisa keungkit-ungkit terus si Densu ini, kasihan juga. Makanya ini Densu tindakannya sekarang ini memang sudah tepat, melaporkan Ferni terkait dengan apa yang sudah terjadi. Dan dengan pelaporan tersebut tentunya kalau Ferni minta tes DNA lagi, ya si Densu kan juga sudah bilang welcome saja. Terus di sini dari pengamatan saya terkait dengan Ferni ini orangnya minta dimengerti. Dia ingin fokus, jadi ingin fokus orang-orang di sekitarnya ini, inginnya fokus pada kehidupan dia, kehidupan kesusahan dia, kepelikan dia dalam mengurus anak dan lain sebagainya. Tapi dia tidak mau mengerti tentang kesulitan orang lain. Seperti saat dia mengungkapkan peristiwa pertama kali, kemudian di-up di media sosial, apakah dia mau memahami perasaan Densu dan keluarganya kala itu? Nah, kalau sekarang ini masalahnya sudah di-blow up di media sosial, itu salah siapa? Muawalnya di-blow up ke media sosial itu dari siapa juga? Sampai ada tes DNA dan lain sebagainya, ujuk-ujuknya tes DNA-nya mengatakan hasilnya bahwa bukan Densu ayah biologis dari anak tersebut. Densu sudah dirugikan, gak kelar-kelar masalah tersebut. Nama baik, juga pekerjaan dan lain sebagainya. Ulah siapa? Tentunya luka batin ini tidak hanya milik dari Ferni saja. Ferni di sini maunya dimengerti dari pihak Densu. Apakah Ferni juga mau mengerti luka batinnya Densu dan keluarganya? Dia tutup mata. Nah, orang-orang yang seperti ini hidupnya akan banyak masalah karena lebih minta dimengerti. Makanya di sini menjadi agak gimana gitu ya menyikapi kasus ini bulet. Andai kata duduk bersama, berunding bersama, pasti tidak akan ada jalan ketemu. Karena yaitu tadi lebih minta dimengerti. Jadinya membuat kita menjadi tanda tanya, mengapa sih Ferni ini lebih mengejar Densu? Apakah Densu ini karena mapan saat ini? Mengapa tidak mencari tahu siapa saja yang sudah berhubungan dengan dia kala itu? Mengapa hanya Densu dan Sen Densu, dan mengapa hanya meyakini Densu saja berbekal keyakinan hingga masalah sampai bertahun-tahun seperti ini, padahal sudah ada tes DNA. Nah, ini ya, andai kata
dia yakin hanya Densu saja si pelakunya kala itu, mengapa dia tidak menolak hasil tes DNA kala itu? Mengapa tidak mengajukan tes DNA kedua seketika itu? Malah dia minta maaf. Kenapa dia mau minta maaf? Apa yang ada dalam pikirannya? Mari kita buka di sini. Ya, mengapa dia mau minta maaf kalau dia merasa yakin bahwa hanya Densu yang melakukan? Tentunya ya harus berjuang keras seketika itu juga, tidak sampai menunggu beberapa tahun. Apa yang ada di dalam pikiranmu kala itu? Trickery, ada simbol tipu daya. Jadi dia merasa terpedaya kala itu. Dia merasa terpedaya. Kalau kamu merasa terpedaya kala itu, mengapa kamu tidak mengajukan tes DNA kala itu? Kalau kamu merasa tidak yakin atas hasil tes DNA tersebut, mengapa tidak langsung mengajukan tes DNA ulang? Apa yang ada dalam pikiranmu? Workaholic, yang artinya dia dia tidak mau meributkan hal itu kala itu. Kenapa? Karena dia sibuk kerja, sibuk banyak urusan kayak begitu. Adanya simbol workaholic. Atau nggak mau ribet ngurusi ini lagi. Nah, kalau kamu sudah nggak mau ribet ngurusi itu lagi, kenapa kamu harus nulis status di IG seperti itu? Karena prayer, karena berharap ada support, ada dukungan, ada doa di sini. Jadi teman-teman, sebenarnya Fernie ini sudah merasa nggak yakin terhadap hasil tes DNA kala itu. Dia merasa ada tipu daya terhadap hasil tes DNA kala itu. Ada trickery ini artinya tipu daya. Dalam hati kecilnya merasa seperti itu, tapi dia nggak mau ribet kala itu. Ada workaholic, gila kerja. Jadi saya mengartikan dia merasa merasa nggak yakin dengan hasil dari tes DNA tersebut, tapi dia nggak mau ribet untuk mengurusi lagi. Dan mengapa dia mengunggah IG dengan kata-kata tes DNA kedua? Karena dia ingin ada dukungan, ingin ada support, dan ingin ada doa di sini terhadap anaknya mungkin. Jadi di sini dari sisi Fernie-nya seperti itu ya. Dari 3 kartu ini kita bisa menyimpulkan bahwa sudah dari awal dari hasil tes DNA tersebut, Fernie sudah nggak srek dengan hasil tes DNA. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan pikirannya, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Tapi kala itu Fernie menerima dikarenakan dia nggak mau ribet, dia sibuk kerja, hidupnya sibuk, seperti itu kartunya. Kemudian di sini kalau kita lihat-lihat, Fernie juga pernah memberikan klarifikasi dengan pengacaranya bahwa kenapa dia nulis di IG tersebut, karena kesal sebab Densu seringkali mengungkit-ungkit dan lain sebagainya. Sebenarnya begini loh ya, baik Fernie maupun Densu memiliki luka batin sendiri-sendiri. Fernie merasa tidak ada keadilan di dalam hidupnya, makanya di sini dia berusaha menuntut mengetahui ayah dari anaknya berdasarkan keyakinan, hanya berdasarkan keyakinan. Sedangkan Densu ini juga mengalami kerugian terkait dari ulah Fernie yang sudah memblow up berita ini di kala beberapa tahun yang lalu. Tapi sayangnya Fernie tidak mau tahu akan hal itu. Yang ingin Fernie harapkan adalah Densu mengerti posisinya, mengerti posisi dia sebagai ibu dan sebagai yang memiliki seorang anak. Ini yang diharapkan Fernie dari Densu. Sedangkan Densunya merasa, saya sudah tidak ada hubungan dengan anak ini, saya bukan ayahnya. Jangan ada terkaitan lagi saya dengan kamu, harapan Densu seperti itu. Tapi karena si Fernie-nya ini merasa yakin bahwa Densu ini adalah ayah dari
anaknya. Jadinya dia sulit untuk move on sehingga saat ini selalu saja kalau ada sesuatu dikait-kaitkan dengan Densu. Misalnya Densu bicara tentang riwayat hidupnya dulu pada lawan mainnya, lawan podcastnya, dia merasa tersinggung, merasa masa lalunya dikoyak-koyak, dan dia merasa bahwa saya sudah berkorban untuk menghidupi anakmu. Padahal dalam tes DNA bukan anak Densu, dan disinilah ada ketimpang tindian. Andai kata Fernie merasa bisa legowo menerima hasil tes DNA, tidak ada kecurigaan, tidak ada negative thinking, tentunya ini akan lebih baik lagi untuk kehidupan kedepannya. Tapi kalau Fernie masih saja merasa ada permainan dalam tes DNA tersebut, atau ada yang membuat dia nggak yakin, disinilah menjadi masalah tersendiri buat Fernie, karena dia tidak bisa melepaskan keterkaitan anak itu dengan Densu. Dalam pikiran Fernie seperti itu. Sebenarnya masalahnya ini dari Fernie sendiri. Kamu sebagai manusia, jangan selalu minta dimengerti. Ketika kamu minta dimengerti, yang ada bukannya kamu bahagia, tapi kamu malah menderita. Karena orang-orang yang lainnya di sekitarmu juga memiliki masalah pribadinya masing-masing. Dia lebih fokus menyelesaikan masalah hidupnya daripada mendukungmu. Ini loh ya. Jadi Fernie ini juga harus bisa bisa merenung ke dalam. Lebih baik fokus dalam membesarkan anak, bekerja dan lain sebagainya, dan tutup mata terkait apapun di podcastnya Densu. Toh Densunya tidak menyebut nama juga. Secara logika harusnya kalau kamu ragu-ragu terhadap tes DNA kala itu, hasilnya harus seketika itu kamu protes atau kamu minta pengajuan tes DNA yang kedua, tidak sampai senggang waktu beberapa tahun seperti ini. Alasannya sibuk, tapi sesibuk-sibuknya kalau demi nasib anak harusnya mau menyempatkan waktunya juga loh ya. Kenapa dengan alasan sibuk dan sibuk? Ada simbol seorang wanita yang memberikan perhatian khusus. Jadi mata Fernie, perhatian Fernie ini tertuju pada Densu. Mengapa begitu? Karena apa? Karena mencintai Densu banget kala itu. Ada simbol the lovers loh ya. Selanjutnya, dan merasa menderita dikarenakan mungkin bertepuk sebelah tangan, atau mungkin ternyata Densu tidak respon dengan baik apa yang dirasakan Fernie ini ya. Jadi di sini mengapa dia tertumpu pada Densu, karena sini dia memberikan perhatian khusus kepada Densu, dan harapannya ada take and give. Karena dia mencintai Densu kala itu, bisa juga sampai sekarang ya entahlah. Dan kemudian di sini sayangnya perasaan ini tidak direspon baik dengan Densu, yang jadinya ada masalah ini menjadi merasa tersisihkan. Kenapa merasa tersisihkan? Jika karena pikirannya sendiri. Ngurusi masalah Fernie ini menjadi benang ruwet teman-teman. Kenapa? Karena ruwetannya pikirannya sendiri. Ruwetnya hidupnya dia dari pikirannya sendiri. Yaitu tadi, karena maunya dimengerti, tidak mau menerima masukan orang lain, tapi maunya dimengerti, tidak mau menerima nasihat orang lain, maunya dimengerti. Orang lain harus percaya dengan apa yang diomongkan, dengan keyakinannya. Cuma itu aja yang diomongin, tapi dia nggak bisa menunjukkan bukti atas keyakinan tersebut. Nah, kalau sudah bicara dengan orang yang seperti ini, lebih baik ya jalur hukum saja, karena bicara pun secara damai pun tidak akan ada kelarnya, akan diungkit-ungkit sampai nanti. Karena itu tadi, pikirannya yang bulat. Ibaratnya begini ya, terhubung dengan orang yang seperti ini, hidupmu malah tidak akan ada kemajuan.
hidupmu malah akan ikut ribet dengan alam pikir orang-orang yang bulat seperti ini. Kalau mau menuntut DNA kedua, kan ya bisa secara baik-baik tidak dipublikasikan. Nah, tentunya hal ini harusnya dari dulu setelah diumumkan tes DNA yang pertama, kemudian dia merasa di sini nggak seret, nggak yakin, dan merasa ragu-ragu, coba ajukan tes DNA yang kedua. Tentunya dengan biaya sendiri, karena dia yang ingin tes DNA yang kedua. Harusnya seperti itu. Tapi karena kesibukannya, pada akhirnya masalah ini menjadi berlarut-larut. Tapi sesibuk-sibuknya hati seorang ibu demi masa depan anak harusnya menyempatkan waktunya untuk memperjuangkan nasib si anak tersebut. Harusnya seperti